Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Dwi Fatimah Cahyoninggar SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 Universitas Mula Warman dengan NIM 2205027899. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan materi gerak parabola pada kelas 10 semester 1. Berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon saran dan masukan agar pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya kelas 10 TKJ hari ini? Baik, tetap semangat ya. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran fisika hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari hari ini nanti memberikan manfaat yang luar biasa bagi kita semua. Nah, Ibu minta salah satu silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan. Para teman-temanku sebelum bisa berdoa teman dan saya masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya. Sebelumnya Ibu mau mengecek kehadiran kalian hari ini, apakah kelas 10 TKJ semuanya hadir di kelas fisika. Saya absen terlebih dahulu, silakan nanti kalau Ibu panggil nama kalian, tunjuk jarinya ya. Ardika, Anissa, Ari, Cahyani, Danang, Faisal, Ibnu, Iqbal, Izin ya. Jenny, Kinanti, iya. Alhamdulillah hanya satu anak yang hari ini tidak bisa mengikuti pelajaran fisika. Semoga teman kita yang sakit nanti segera sembuh. Nah, iya. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi baru mengenai gerak parabola, Ibu akan mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, kita akan mempelajari gerak parabola. Nah, adakah yang masih ingat contoh-contoh gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Saya Bu, Ya. memain bola ketika menendang bola ke gawang. Iya. Yang lainnya? Ayo silakan. Saya Ya, Bu, ya, Mario. gerak peluru yang dijatuhkan dari pesawat. Iya, gerak peluru yang dijatuhkan dari pesawat. Ternyata ya dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali contoh-contoh dari gerak parabola. Tanpa kita sadari kita belajar fisika. Semua kehidupan kita itu berhubungan dengan fisika. Oleh karena itu, mari kita terus bersemangat belajar fisika karena banyak sekali kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Kemudian hari ini apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar mengenai gerak parabola kembali. Kita akan belajar bagaimana pengaruh-pengaruh besaran fisika itu terhadap gerak parabola. Kalian diharapkan setelah mendapatkan pembelajaran fisika, kalian mampu menentukan dan mengetahui pengaruh besaran-besaran fisis pada gerak parabola. Nah,
Kemudian melalui kegiatan eksperimen yang akan kalian lakukan menggunakan PET simulation nanti, kalian harus mampu menyelidiki pengaruh sudut elevasi terhadap tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh benda. Berikutnya, melalui kegiatan eksperimen, kalian mampu mengetahui pengaruh kecepatan awal terhadap tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh benda. Yang ketiga, melalui kegiatan eksperimen, kalian dapat menyelidiki pengaruh massa benda terhadap tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Yang terakhir adalah setelah melakukan kegiatan eksperimen, kalian mampu menyajikan data hasil eksperimen atau percobaan kalian ke depan kelas dan menentukan makna fisis dari besaran-besaran pada gerak parabola. Pada pembelajaran kali ini, Ibu juga akan mengambil beberapa penilaian. Ada 3 penilaian, yaitu penilaian kognitif. Penilaian kognitif ini Ibu ambil melalui soal evaluasi yang akan Ibu berikan di akhir pembelajaran. Jadi silakan kalian simak pembelajaran ini mulai dari awal sampai dengan kegiatan eksperimen. Kemudian Ibu juga akan mengambil penilaian kinerja melalui lembar observasi. Penilaian kinerja ini akan Ibu ambil ketika kalian melaksanakan kegiatan eksperimen menggunakan PET simulation. Jadi silakan lakukan langkah-langkah pada LKPD yang akan Ibu bagikan dengan baik. Kemudian yang terakhir, Ibu akan melakukan penilaian sikap, yaitu melalui lembar observasi sikap yang akan Ibu ambil juga pada saat kalian melakukan kegiatan eksperimen dan presentasi di depan kelas. Nah, sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, selanjutnya Ibu akan menayangkan sebuah video. Video ini berkaitan dengan gerak parabola dan Ibu yakin kalian sudah tidak asing dengan video yang akan Ibu putar. Nanti setelah video yang Ibu tayangkan ini selesai, silakan kalian beri tanggapan, bisa pernyataan maupun pertanyaan, ya. Perhatikan baik-baik bahwa itu mengenai video game Angry Bird. Nah, sudah tidak asing dengan kalian ya. Nah, di situ ada beberapa macam Angry Bird, ada merah, ada hijau, ada kuning. Nah, dengan apa? Dengan letak sasaran yang akan dibidik itu berbeda-beda. Ada yang jauh, ada yang dekat. Nah, kemudian perhatikan bagaimana cara Angry Bird itu membidik sasarannya. Kalian bandingkan cara Angry Bird membidik sasaran yang letaknya dekat dan sasaran yang jauh jaraknya jauh dari ketapel. Video yang sudah ditayangkan, yang sudah kalian amati. Nah, kira-kira apa tanggapan kalian? Silakan, yang mau menanggapi, tunjuk jarinya. Saya Bu, Ya, untuk membidik sasaran yang jauh, maka sudut kemiringan Angry Bird-nya diperkecil. iya. Untuk membidik sasaran yang jauh letaknya, maka sudut kemiringannya harus diperkecil. Nah, itu pernyataan dari Ari, salah satu pernyataannya. Pernyataan berikutnya, ya silakan yang mau menanggapi. Saya Bu, Iya, Ibnu. untuk membidik sasaran yang jaraknya jauh, maka kecepatan Angry Bird ditambah. Iya, untuk membidik sasaran yang letaknya jauh, maka kecepatannya akan ditambah. Itu menurut pendapat teman kalian. Nah,
untuk membuktikan apakah pernyataan dari Ari dan dari Ibnu tadi benar, hari ini kita akan melakukan penyelidikan atau percobaan menggunakan aplikasi Pet Simulation. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok ya. Kelompoknya sama seperti pada minggu kemarin. Jadi bagian depan ini adalah kelompok 1. Bagian depan pojok kanan ini adalah kelompok 2, berikutnya belakangnya kelompok 3, paling belakang sendiri kelompok 4. Nah, di masing-masing kelompok Ibu sudah menyiapkan 1 laptop yang nanti bisa digunakan untuk melakukan percobaan menggunakan aplikasi Pet Simulation. Nah, selanjutnya Ibu juga akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar yang bisa kalian jadikan bahan literasi untuk mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagikan nanti. Nah, ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada ya. Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Ya, 1 kelompok 1 ya, ini LKPD-nya. Kelompok 4 ini LKPD-nya. Sudah semua ya LKPD sama bahan ajarnya? Sudah menerima semua. Nah, sekarang sebelum memulai percobaan silakan dituliskan dulu nama kelas dan nama kelompok masing-masing pada LKPD. Silakan dituliskan dulu, diisi identitasnya dengan lengkap. Silakan. Kelompok 4 ditulis dulu nama kelompok dan identitasnya. Nah, kalau sudah, sekarang perhatikan langkah-langkah percobaan yang akan kalian kerjakan pada percobaan atau simulasi ini. Nah, silakan bisa disimak di slide maupun di LKPD. Yang pertama adalah kalian harus masuk ke dalam aplikasi yang namanya Pet Colorado Simulation. Silakan diperhatikan laptopnya, silakan diklik dulu, dimasukkan alamatnya. Sudah masuk aplikasi Pet semuanya ya? Nah, kalau sudah, silakan kalian masuk atau klik simulasi. Di bagian atas ada menu simulasi. Kalau sudah, silakan dipilih fisika. Setelah itu kalian cari mengenai gerak parabola. Nah, kalau sudah, silakan klik putar tersebut. Silakan diklik. Ketika kalian sudah mengklik, maka di situ akan muncul projectile motion. Nah, ada beberapa menu di sini ya. Nah, kita lihat dulu pada menu intro. Silakan diklik menu intro. Nah, sudah muncul. Nah, sekarang silakan diikuti langkah-langkah pada LKPD, yaitu dengan cara yang pertama, kita rubah ketinggiannya ini menjadi 0. Kita rubah ketinggian meriam menjadi 0 dengan menarik ke panah bawah sampai ke tanah. Nah, di sini menunjukkan berapa? 0 meter. Nah, ada beberapa menu pada aplikasi ini yang kalian buka. Yang pertama adalah initial speed. Initial speed ini menunjukkan kecepatan dari meriam yang akan kalian lontarkan nanti. Nah, kemudian di atas di sini ada keterangan time, kemudian range, ada height. Time itu menunjukkan waktu yang diperlukan, kemudian range itu menunjukkan jarak yang ditempuh oleh meriam, kemudian height itu menunjukkan ketinggian dari meriam tersebut dari tanah, ya. Kemudian menu di sampingnya di sini ada jenis-jenis bola atau meriam yang akan kalian lontarkan nanti. Jadi ada
basketball, football, dan lain sebagainya. Beberapa macam bola ini menunjukkan perbedaan massa. Jadi tiap bola memiliki massa yang berbeda-beda. Kemudian di bawahnya ada air resisten, itu menunjukkan gesekan dengan udara. Kita anggap gesekan dengan udara adalah 0 atau diabaikan. Jadi di sini tidak perlu dicentang. Nah, kemudian di bawahnya ini menunjukkan velocity vector atau apa? Vektor kecepatan. Kemudian yang paling bawah, acceleration vector, itu menunjukkan vektor percepatan. Nah, kemudian nanti kalian bisa memodifikasi kemiringannya. Di sini ditunjukkan dengan sudut kemiringan 25 derajat, yaitu dengan apa? Menggeser ketinggian meriamnya. Ada yang ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Tidak ada. Kalau tidak ada, silakan kalian lakukan percobaan pertama sesuai dengan langkah-langkah pada LKPD, yaitu dengan cara kalian masuk ke menu lab. Bawah sini, lab, kalian klik. Nah, silakan kalian masuk ke menu lab, kemudian lakukan percobaan pertama sesuai dengan langkah-langkah pada LKPD. Pada percobaan pertama yang kalian lakukan adalah memanipulasi besarnya apa? Sudut kemiringan. Nah, silakan kalian rubah-rubah sudut kemiringan meriam, yaitu di situ sudah ditentukan berapa sudut kemiringannya? 27 derajat. Silakan meriamnya dimiringkan sampai menunjukkan 27 derajat. Kemudian jangan lupa di situ ada ketentuan untuk menentukan kecepatannya. Height-nya 2,53 meter. Jaraknya 18,54 meter. Waktunya 1,4 sekon. Kemudian untuk percobaan yang kedua, kalian akan memanipulasi kecepatan. Jadi silakan kalian rubah kecepatan dari meriam yang akan dilontarkan. Yang diminta adalah berapa itu? 13 meter per sekon, 15 meter per sekon, dan 18 meter per sekon. Kemudian ulangi langkah tersebut, yaitu dengan mengukur apa? Ketinggian maksimumnya, jarak maksimumnya, dan waktu tempuhnya. Jangan lupa untuk menuliskan hasil dari percobaan kalian pada tabel 2 yang telah Ibu sediakan pada LKPD masing-masing. Silakan dikerjakan untuk percobaan 2. Kecepatan 13 meter per sekon. Sudut kemiringan 30 derajat. Ketinggian 2,15 meter. Waktu tempuh 1,33 sekon. Jarak maksimum 14,92 meter. Kecepatan 15 meter per sekon. Sudut kemiringan 30 derajat. Jarak maksimum 2,85 meter.
Waktu tempuh 1,5 second. Jarak maksimum 19,86 meter. Kecepatan 18 meter per sekon. Sudut kemiringan 30 derajat. Tinggi maksimum 4,13 meter. Jarak maksimum 28,06 meter. Waktu tempuh 1,80 second. Untuk percobaan berikutnya, yaitu percobaan ketiga, kalian akan mencari pengaruh massa benda terhadap apa? Terhadap tiga besaran fisis tadi, terhadap ketinggian maksimum, terhadap jarak maksimum, dan waktu tempuhnya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara memanipulasi jenis bola yang akan digunakan. Nah, jangan lupa, saya ingatkan lagi untuk menuliskan hasil percobaannya pada tabel 3 yang telah Ibu sediakan pada LKPD. Kecepatan 15 meter per sekon. Sudut kemiringan 30 derajat. Jenis benda football 0,41 kg. Tinggi maksimum 2,87 meter. Jarak maksimum 19,86 meter. Waktu tempuh 1,53 second. Kecepatan 15 meter per sekon. Sudut kemiringan 30 derajat. Jenis benda golf ball 0,05 kg. Tinggi maksimum 2,87 meter. Jarak maksimum 19,86 meter. Waktu tempuh 1,53 second.
bagaimana hasilnya? Ada perubahan tinggi maksimum atau tidak? Tidak. Tidak. Masanya tadi bagaimana masa bendanya? Sama atau tidak antara 1, 2, 3? Beda. Berbeda-beda. Mana yang paling besar? Bola yang mana? Pumpkin. Pumpkin. Berapa kilo itu? 5 kilogram. 5 kilo. Kemudian coba kalian lihat itu dari hasilmu itu. Jarak maksimumnya bagaimana antara ketiga bola? Sama. Sama semua ya. Berapa itu? 19,86 meter. Iya, 19,86 meter. Kemudian waktu tempuhnya bagaimana? Sama. Sama antara ketiga bola. Berapa waktu tempuh ketiganya? 1,53 second. 1,53 sekon. Nah, dari tabel yang kalian peroleh itu, kemudian dijawab itu pertanyaannya di LKPD ya. Pertanyaan di bawah tabel. Dari hasil percobaanmu itu, faktor apa yang mempengaruhi dari tinggi, jarak, dan waktu? Apakah massa tadi berpengaruh terhadap 3 besaran tersebut? Nah, coba ditulis di situ ya. Diskusi dengan temannya, satu kelompok. Sudah selesai percobaannya, sekarang Ibu minta ya, silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil percobaan dari percobaan 1, yaitu mengenai pengaruh sudut kemiringan terhadap besaran-besaran fisis pada gerak parabola. Ibu minta silakan perwakilan dari kelompok 3 untuk maju ke depan. Ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil percobaan 1. Sudut elevasi 45 derajat, maka tinggi maksimum 5,70, jarak maksimum 22,94, lama waktu tempuh 2,16. Sudut elevasi 53 derajat, maka tinggi maksimum 7,31, jarak maksimum 22,50, lama waktu tempuh 2,44. Sudut elevasi 60 derajat, maka tinggi maksimum 8,60, jarak maksimum 19,86, lama waktu tempuh 2,65. Sudut elevasi 65 derajat, maka tinggi maksimum 9,45, jarak maksimum 17,57, lama waktu tempuh 2,77. Sudut elevasi 70 derajat, maka tinggi maksimum 10,13, jarak maksimum 14,74, lama waktu tempuh 2,87. Berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, besaran yang dipengaruhi oleh perubahan sudut elevasi, tinggi maksimum, dan jarak maksimum. Demikian presentasi dari kelompok 3, kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3.
Ya, itu tadi adalah hasil presentasi dari kelompok 1. Kemudian untuk presentasi berikutnya yaitu percobaan kedua. Ibu minta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil percobaan yang telah kalian lakukan bersama teman-teman kalian di belakang menggunakan aplikasi tadi apa? PET Simulation. Pada percobaan kedua ini kalian akan memanipulasi apa tadi? Kecepatan awal. Kecepatannya kita rubah-rubah, sedangkan sudut elevasinya dibuat tetap yaitu berapa? 30 derajat. Kecepatannya dirubah dari berapa tadi? Iya, 13 meter per sekon, 15 meter per sekon, kemudian berapa? 18. Iya, 18 meter per sekon. Nah, silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan percobaan 2. Ya, ditulis dulu hasilnya di depan ya. tinggi maksimum 2,15 meter, jarak maksimum 14,92 meter, lama waktu tempuh 1,332 sekon. Kecepatan awal 15 meter per sekon, tinggi maksimum 2,87 meter, jarak maksimum 19,86 meter, lama waktu tempuh 1,52 sekon. Kecepatan awal 18 meter per sekon, tinggi maksimum 4,13 meter, jarak maksimum 28,6 meter, lama waktu tempuh 1,80 sekon. Hasil pengamatan simulasi percobaan 2. Jadi besaran yang dipengaruhi oleh perubahan kecepatan awal adalah tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh peluru. Ya, yang lain bagaimana? Tadi menurut kelompok 2 pada percobaan 2 bahwa apa? Ini kita lihat tabelnya ya, kita lihat bersama pada tabelnya bahwa ketika kecepatannya 13 meter per sekon, maka tingginya adalah 2,15. Kita perhatikan tingginya, tinggi maksimum. Ketika kecepatannya 15 meter per sekon, maka tinggi maksimumnya berapa? 2,87 meter. Dan ketika kecepatan awalnya adalah 18 meter per sekon, maka tinggi maksimumnya 4,13. Nah, dari tabel ini coba perhatikan. Jadi bagaimana kesimpulannya ini? Semakin tinggi atau apa? Semakin besar kecepatannya, maka bagaimana tinggi maksimumnya? Iya, semakin apa ini? Besar atau kecil? Semakin besar. Jadi semakin besar kecepatan awal, maka tinggi maksimumnya juga semakin besar. Ada yang ditanyakan?
Tidak ada. Berikutnya kita perhatikan tabel yang kedua, jarak maksimum kolom yang kedua ya. Pada saat kecepatannya 13 meter per sekon, maka berapa jarak maksimumnya? 14. Iya. Pada saat kecepatannya 15 meter per sekon, maka jarak maksimumnya 19,86. Ketika kecepatannya 18 meter per sekon, maka jarak maksimumnya 2,06. Dari kolom ini kita perhatikan bagaimana ini kesimpulannya? Iya, semakin besar apa? Semakin besar kecepatan awal. Iya, maka semakin besar juga jarak maksimumnya. Kemudian kita perhatikan pada kolom 3. Nah, berarti ini ketika kecepatan awalnya 13 meter per sekon, berapa waktunya? 1,33 sekon. Iya, 1,33 sekon. Pada saat kecepatan awalnya 15 meter per sekon, berapa lama waktunya? 1,53 sekon. Ketika kecepatan awalnya 18 meter per sekon, berapa lama waktu tempuhnya? 1,80 sekon. Iya, nah dari kolom 1 dan kolom 3, apa kesimpulannya yang keras? Semakin besar kecepatan awal, maka semakin besar lama waktu tempuh. Iya, semakin besar kecepatan awalnya, maka bagaimana? Semakin besar waktu tempuhnya. Nah, itu tadi ya, hasil percobaan dari kelompok berapa tadi? 2. Kelompok 2. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sudah jelas semuanya? Sudah. Kalau sudah, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, kelompok 2 bisa kembali ke tempatnya ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk percobaan yang terakhir yaitu percobaan berapa? Percobaan 3. Nah, Ibu minta kelompok 4 untuk perwakilannya ke depan kelas mempresentasikan hasil percobaan 3, di mana pada percobaan 3 itu kita merubah-rubah apa? Massa dari pelurunya. Jadi ada apa saja itu? Ada bola jenis pumpkin, ada football atau sepak bola, terus ada apa lagi? Golf ball atau bola golf. Nah, jadi masanya berbeda-beda. Kita akan mencari tahu apa pengaruh dari perbedaan massa itu terhadap apa? Terhadap tinggi maksimum, terhadap apa lagi? Jarak maksimum dan waktu tempuhnya. Ya, silakan perwakilan dari kelompok 4 untuk maju ke depan mempresentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil pengamatan 3. Ya, silakan ditulis dulu hasilnya pada tabel percobaan 3. Jadi ada 3 jenis benda tadi yang kalian gunakan ya. Yang lainnya silakan diperhatikan ke depan ya.
sudah, silakan dibaca dulu. Kelompok 3, bagaimana hasil dari percobaan 3? Jenis benda, Hadap ke depan. Nah, ya silakan dibaca tabelnya. jenis benda, pumpkin 5 kg, tinggi maksimum 2,87 meter, jarak maksimum 19,86 meter, waktu tempuh 1,53 sekon. Football 0,41 kg, tinggi maksimum 2,87 meter, jarak maksimum 19,86 meter, waktu tempuh 1,53 sekon. Iya, sudah dulu ya, perhatikan dulu tabelnya. Kita perhatikan bersama-sama tabelnya. Nah, pada saat bolanya itu bermassa 5 kg. Bola apa yang bermassa 5 kg? Pumpkin. Nah, berapa tinggi maksimumnya? 2,87 meter. Iya, 2,87 meter. Jarak maksimumnya berapa? 19, 86 meter. iya, kemudian lama waktunya 1,53 sekon. sekon. Ya. Terus kemudian ketika jenis bolanya adalah bermassa berapa itu? 0,41 kg, yaitu bola apa itu? Football. Berapa ketinggiannya? 2,87 meter. Iya, 2,87 meter. Berapa jarak maksimumnya? 19,86 meter. Iya, berapa lama waktu tempuhnya? 1,53 sekon. Iya, yang ketiga, bola yang ketiga bermassa 0,05 kg, paling kecil, yaitu bola jenis apa ini? Jenis football. Nah, berapa tinggi maksimumnya? 2,87 meter. Iya, berapa jarak maksimumnya? 19,86 meter. Nah, berapa lama waktu tempuhnya? 1,53 sekon. Iya, 1,53 sekon. Sekarang perhatikan baik-baik. Dari tabel yang disajikan teman kalian di depan, bahwa apa? Pada benda yang bermassa berbeda, yaitu 5 kg, 0,41 kg, dan 0,05 kg, maka bagaimana dengan ketinggiannya? Tinggi maksimumnya bagaimana? Sama. Iya, tinggi maksimumnya adalah sama. Berapa? 2,87 meter. Iya, 2,87 meter. Kemudian kita perhatikan kolom pertama dan ketiga. Nah, ketika jenis bolanya itu berbeda-beda masanya, ya, bagaimana dengan jarak maksimumnya? Sama. Berapa jarak maksimumnya? 19,86 meter. 19,86 meter. Nah, kita perhatikan lagi kolom yang terakhir. Nah, kita bandingkan. Apabila masanya berbeda-beda, bagaimana jarak tempuhnya? Sama. Tetap sama, yaitu berapa? 1,53 sekon. 1,53 sekon. Nah, sekarang coba dijawab dulu pertanyaan pada percobaan ketiga. Silakan kelompok 3. Berdasarkan data hasil pengamatan tersebut, besaran apa saja yang dipengaruhi oleh perubahan massa benda? Tidak ada. Massa tidak mempengaruhi tinggi maksimum, jarak maksimum, dan waktu tempuh. Iya, dari hasil percobaan 3, maka apa? Apabila kita merubah-rubah massa benda, maka tidak akan memberikan pengaruh pada apa? Pada tinggi maksimum, pada jarak maksimum, dan pada waktu tempuh. Nah, ada yang kurang jelas dari apa itu kesimpulan kelompok 3? Tidak, sudah jelas semuanya ya? Sudah, kalau sudah silakan kelompok 3 diakhiri presentasinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3 kembali ke tempatnya. Tadi hasil presentasi dari 3 kelompok ya yang sudah maju ke depan. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Tidak ada. Nah, dari percobaan yang kalian lakukan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil percobaan 1, ya, percobaan 2, percobaan 3, ya, silakan. Saya Bu. Ya, Cahyani, silakan. Faktor yang mempengaruhi tinggi maksimum, jarak maksimum, lama waktu tempuh adalah sudut elevasi dan kecepatan awal. Iya, menurut Cahyani, ya. Jadi faktor yang mempengaruhi tinggi maksimum, kemudian jarak maksimum, dan waktu tempuh dari meriam yang dilontarkan adalah apa?
besarnya sudut elevasi dan kecepatan awal meriam. Nah, berikutnya mungkin ada yang bisa menyimpulkan lagi? Saya, Bu. Iya, Ibnu, silakan. Semakin besar kecepatan awal, maka semakin besar jarak maksimum dan lama waktu tempuh. Iya, semakin besar kecepatan awal, maka apa? Jarak maksimum dan waktu tempuhnya juga semakin besar. Nah, di sini ya, jadi bisa kita simpulkan bersama bahwa apa tadi? Saya ulang lagi, semakin besar sudut kemiringan atau elevasi, maka semakin besar pula tinggi maksimum dan waktu tempuhnya. Kemudian sesuai dari apa yang disampaikan oleh Ibnu bahwa semakin besar kecepatan awal, maka semakin besar tinggi maksimum, waktu tempuh, dan jarak tempuh maksimumnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tinggi maksimum, jarak terjauh, dan waktu tempuh adalah sudut elevasi dan kecepatan awal benda. Nah, sebelumnya ada yang ditanyakan dulu? Tidak ada ya, sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Nah, kalau sudah jelas, selanjutnya silakan LKPD-nya dikumpulkan ke depan terlebih dahulu. Kelompok 3 dan 4, silakan. Kalau sudah, seperti yang Ibu jelaskan di depan, bahwa apa? Sebelum pembelajaran ini selesai, maka Ibu akan mengecek kembali pemahaman kalian, yaitu melalui penilaian kognitif. Nah, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi, silakan kalian kerjakan, waktunya 15 menit ya. Jangan lupa dituliskan identitas ya, nama, kelas, dan nomor absennya masing-masing. Silakan dikerjakan soalnya ya. Jawaban silakan ditulis dengan rapi pada lembar jawaban yang telah disediakan. Berikutnya kita akan bahas soal evaluasi yang sudah kalian kerjakan tadi, apakah yang kalian kerjakan sudah tepat atau belum. Nah, perhatikan slide Ibu di depan. Untuk soal nomor 1 ya. Faza melemparkan batu pada arah 60 derajat terhadap horizontal dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Nah, kemudian kalian disuruh untuk menentukan waktu yang dibutuhkan hingga mencapai titik tertinggi atau titik maksimum. Poinnya ada berapa itu? Ada 10 poin. Nah, siapa yang mau mencoba mengerjakan ke depan? Iya, silakan. Ara. Ini spidolnya. Menurut Ara untuk nomor 1 ya, diketahui sudut kemiringan atau alfanya berapa? 60 derajat. Kemudian kecepatan awalnya berapa? Kecepatan awal atau V0 30 meter per sekon. Yang ditanyakan apa dari soal itu? T maksimum. Kemudian
kita masukkan ke persamaan bahwa apa? Kemarin kita sudah mempelajari persamaan ini kan ya. T maksimum sama dengan apa? V0 sin alfa per G. Kemudian kita masukkan V0-nya berapa tadi? 30 sin sudut kemiringannya berapa? 60 derajat dibagi dengan percepatan gravitasi berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Maka akan diperoleh hasil sebesar berapa? 2,65 sekon. Jadi kurang satuannya ini ya. Nah, bisa ditambahkan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Siapa tadi yang jawabannya seperti ini? Ayo, silakan, Acung. Iya, hampir semua ya. Berarti bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Ya, silakan Ara kembali ke tempatnya. Bagaimana menurut kalian pembelajaran kita hari ini? Bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Nah, kenapa menyenangkan? Ayo. Ya, kenapa Ardika? Menyenangkan karena bisa praktek menggunakan komputer secara online. Iya, bisa praktek menggunakan apa? Komputer secara online. Jadi kita bisa praktek di mana saja, tidak hanya di sekolah. Apakah ada kesulitan tadi? Tidak ada. Oh ya, alhamdulillah tidak ada kesulitan ya. Jaringannya juga lancar. Jadi kalian nanti bisa mencoba lagi di rumah, membuka lagi simulasi dari apa? PET Colorado tadi atau PET simulation. Nah, terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan kalian telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Semoga apa yang kita peroleh hari ini memberikan manfaat bagi kita semua. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin mengingatkan bahwa apa? Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari materi berikutnya di buku fisika ya. Kemudian sebelum Ibu tutup, apakah ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak, silakan peralatannya dibereskan terlebih dahulu, dirapikan mejanya. Sudah, kalau sudah, Ibu minta salah satu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Silakan. Mari teman-teman Gus, kita pelan doa pemahaman dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.